Ya teman-teman di rumah, bertemu lagi dengan saya Ferdi Irawan di channel YouTube Ferdi Ir. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Baik teman-teman, kita langsung saja bahas seputar kalam. Kalam itu ada yang dinamakan dengan kalam lugawi. Ada juga yang disebut dengan kalam nahwi. Apa itu kalam lugawi dan apa itu kalam nahwi? Apa juga perbedaannya? Kalam lugawi yaitu ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun sawa'un akana lafdhan am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarati wa ghairihim. Artinya, suatu ungkapan atau kalam yang mana dengan ungkapan tersebut memberikan faidah, baik itu berupa lafaz ataupun tidaknya. Seperti halnya kitabah atau khat, tulisan. Dan ada juga isyarah, yang mana isyarah ini tidak berbentuk lafaz. Jika saya menanyakan sesuatu kepada kalian dan kalian menjawabnya dengan isyarat, misalkan, apakah kamu mengerti? Dengan menganggukkan kepala ke bawah, itu merupakan kalam, tapi kalam lugawi. Nah, yang kedua yaitu kalam nahwi. Kalam nahwi merupakan kalam menurut ulama ahli nahwu. Di dalam pembahasan video kali ini, kita akan membahas kalam menurut ahli nahwu. Ada apa saja sih syarat atau ketentuannya? Kalam menurut ahli nahwu yaitu fala budda ay yajtami'a fihi arba'atu umur. Kalam nahwi harus berkumpul 4 perkara atau terkumpulnya 4 perkara. Yang pertama itu al-lafdhu, yang kedua itu al-murakkabu, yang ketiga itu al-mufidu, yang keempat atau terakhir bil wad'i. Kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan al-lafdhu. Al-lafdhu yaitu secara definisi as-sawtu al-mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyati, suara yang mencakup terhadap sebagian huruf hijaiyah, seperti zaidun. Kalimat zaidun ini mempunyai 3 huruf. Huruf yang pertama itu zai. Huruf yang kedua yaitu ya. Huruf yang ketiga yaitu dal. Dibaca zaidun. Nah, kalimat zaidun ini dikatakan lafaz karena dia mencakup terhadap sebagian huruf hijaiyah. Yang pertama zai, yang kedua itu ya, dan yang ketiga itu dal. Dari pembahasan lafaz tadi saya katakan yaitu suara yang mencakup terhadap sebagian huruf hijaiyah, yang mana huruf hijaiyah ini diawali dari huruf alif hingga diakhiri huruf ya. Keluar dari pembahasan al-lafdhu atau wa kharaja bil lafdhi, seperti sautut tabl. Sautut tabl maknanya suara pukulan kendang. Misalkan tung, tung. Nah, ini tidak dinamakan lafaz. Yang kedua yaitu al-murakkab. Apa yang disebut dengan murakkab? Definisi daripada murakkab yaitu
ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Seperti contoh Zaidun qaimun. Dua kalimat yang tersusun. Yang pertama Zaidun dan yang kedua itu qaimun. Ada juga selain Zaidun qaimun, qama Zaidun. Yang pertama kalimat fi'il qama. Yang kedua kalimat isim atau fa'il daripada qama Zaidun. Ini disebut dengan murakkab karena dua kalimat yang tersusun atau lebih itu bisa dinamakan dengan murakkab. Keluar dari pembahasan murakkab ada yang disebut dengan mufrad, yaitu maknanya tunggal atau satu. Seperti contoh Zaidun. Ada juga selain mufrad yaitu al-a'dad al-masrudah. Apa itu al-a'dad al-masrudah? Bilangan yang dihitung satu persatu. Seperti contoh wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah. Dan yang ketiga adalah al-mufidu. Apa itu definisi daripada mufid? Ma afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi wasami'i 'alaiha. Yang mana artinya sesuatu yang memberikan faidah terhadap si pendengar, seperti contohnya qama Zaidun. Qama Zaidun atau Zaidun qaimun ini memberikan makna al-ikhbar. Yang mana al-ikhbar ini memberitakan bahwasannya Zaid itu sedang berdiri atau telah berdiri. Keluar dari pembahasan mufid, ada juga ghair mufid. Di antaranya itu ada 4 perkara. Yang pertama itu al-murakkab idhafi. Apa yang disebut murakkab idhafi? Murakkab tadi definisinya itu tersusun, sedangkan idhafi itu ditambahkan. Jadi susunannya mudhaf ilaih. Seperti contohnya Abdullah. Kalimat Abdullah ini merupakan murakkab idhafi sebelum dijadikan alam. Apa itu alam? Yaitu nama, isim alam. Tetapi ketika setelah menjadi isim alam atau alam, maka dia statusnya disebut mufrad. Selain murakkab idhafi, ada juga murakkab majzi seperti kalimat ba'ala baka. Ada juga jumlah syartiyah seperti in qama Zaidun. Kalimat in qama Zaidun dia murakkab tersusun dari dua kalimat lebih, tetapi tidak termasuk ke dalam mufid karena ketika kalian menggunakan jumlah syartiyah maka harus ada jawab syartnya. Jumlah syartiyah jika tidak menggunakan jawab syart atau tidak disertakan jawab syartnya, maka ini termasuk ghair mufid. Seperti in qama Zaidun, artinya jika Zaid berdiri. Yang terakhir adalah bil wad'i. Apa itu bil wad'i? Sebagian ulama ahli nahwu ada yang menafsirkan kalimat atau makna daripada bil wad'i dengan bahasa Arab atau wad'ul Arabi, keluar daripada bahasa Arab, yaitu bahasa Turki, bahasa Amazighi, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Ada juga yang menafsirkan makna daripada bil wad'i itu al-qasdu, yang artinya maksud atau tujuan atau yang ditujukan.
Keluar dari al-qasdu ada yang disebut dengan ghair qasd, seperti orang yang sedang tidur, ngigo, berbicara sendiri. Ada juga selain itu, contohnya seperti burung yang diajarkan berbicara, burung beo biasanya. Itu kalamnya tidak ditujukan atau keluar daripada makna qasd. Jadi kalam nahwi itu tidak terlepas dari 4 perkara: al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu bil wad'i. Berbeda dengan kalam lughawi, ibaratun amma tahsulu bi sababihi faidatun sawa'un kana lafdha am lam yakun, kal khatti wal kitabati wal isyarati, yaitu ungkapan atau sebuah kalam yang memberikan faidah, baik itu berupa lafaz maupun tidak. Nanti contohnya khat, tulisan dan kitabah. Ada juga dengan isyarah, itu merupakan atau itu disebut dengan kalam secara lughawi, tapi tidak secara nahwi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Insyaallah di video selanjutnya kita akan bahas pembagian kalam atau kalimah.